Dor, hai guys. Beberapa waktu yang lalu kita udah melihat daftar 50 orang terkaya di Indonesia untuk periode awal tahun 2025 versi majalah Forbes. Nah, pada video kali ini gue mau mengajak kalian untuk melihat orang terkaya di masing-masing negara ASEAN, lalu kita adu berapa jumlahnya dengan orang terkaya di Indonesia. Kita akan mengambil 5 negara terbesar di ASEAN ya. Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Lalu kita akan adu ke orang paling kaya di Indonesia. Siapa pemenangnya? Langsung kita mulai. Dari tetangga kita dulu ya, Malaysia. Di negara Malaysia, orang paling kayanya adalah Robert Kwok dengan total harta kekayaan 12,1 miliar dolar atau sekitar 190,8 triliun rupiah. Daftar kekayaan beliau ini tercatat pada tanggal 12 Maret tahun 2025 atau saat video ini dibuat ya. Oke, langsung kita bandingkan dengan orang terkaya di Indonesia per hari ini tanggal 12 Maret tahun 2025 yang diduduki oleh Pak Low Tuk Wong. Karena peringkat pertama Hartono bersaudara tidak kita hitung ya karena kekayaannya digabung. Lalu peringkat pertama di minggu lalu Pak Prayogo Pangestu, harta kekayaannya turun drastis, hampir setengahnya. Jadi sekarang peringkat pertamanya di Indonesia yang terkaya adalah Pak Low Tuk Wong. Dengan harta kekayaan per 12 Maret tahun 2025 adalah 27,1 miliar dolar atau 445,6 triliun rupiah. Jadi di sini untuk perbandingan dengan negara Malaysia yang paling kayanya masih unggul Indonesia ya. Hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat lebih. Kita unggul jauh nih, hore, tepuk tangan. Lah, tapi ngapain tepuk tangan ya? Kenal juga enggak? Ah, kocak. Ya udah, lanjut ya. Berikutnya kita menuju ke negara kecil-kecil cabai rawit, Singapura. Orang terkaya di Singapura per tanggal 13 Maret tahun 2025 adalah Eduardo Shevrin dengan total kekayaan sebesar 32,6 miliar dolar atau sekitar 535,4 triliun rupiah. Jadi untuk perbandingan per hari ini memang kita kalah ya. Tapi kalau Pak Prayogo kemarin tidak turun harta kekayaannya, kita masih berimbang. Apalagi kalau kita adu ke keluarga Hartono ya, yang mempunyai kekayaan sekitar 800 triliun rupiah. Kita masih unggul kalau diadu ke situ. Tapi karena perbandingan ini adalah pribadi, jadi kita harus legowo ya untuk saat ini. Tapi mengingat harta kekayaan para bilioner cepat naik dan cepat turun, sepertinya kita masih bisa bersaing ya dengan Singapura atau anggap aja seri gitu. Oke, kita lanjut ke negaranya Efren Reyes. Buat yang pemain biliar pasti tahu nih, apalagi yang suka biliarnya Denny Sumargo, kocak. Dan juga negaranya Manny Pacquiao, petinju. Ya betul, buat ninju cowok barunya mantan lo. Ya nggak jelas ya. Oke, yang paling kaya di sini adalah di nomor satunya ya, menurut Forbes adalah si siblings. Tapi yang nomor satu ini adalah jumlah dari 6 orang bersaudara. Jadi kita akan ambil yang nomor 2 ya, Pak Enrique Razon Junior dengan harta kekayaan per tanggal 14 Maret tahun 2025 adalah 10,9 miliar dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 178,2 triliun rupiah. Oke, langsung kita bandingkan dengan orang terkaya di Indonesia saat ini per tanggal 14 Maret tahun 2025. Masih sama, Pak Low Tuk Wong dengan total harta kekayaan sebesar 27,7 miliar dolar atau sekitar 452,8 triliun rupiah. Jadi naik sedikit ya dibanding kemarin. Artinya jika dibandingkan dengan orang terkaya di Filipina, kita unggul jauh ya, hampir 3 kali lipat. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, lanjut kita ke negara Lisa Blackpink. Tahu kan negara mana? Belum tahu. Oke, clue selanjutnya adalah di negara ini orang sering mempunyai 2 nama, siang dan malam. Misalnya siang namanya Paulo
kalau malam namanya Paula. Atau kalau siang namanya Sandro, kalau malam namanya Sandra. Ya kocak. Ya betul, ini adalah negara Thailand. Oke, langsung kita menuju ke daftar orang terkaya di Thailand ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu diduduki oleh keluarga ya, bukan oleh perseorangan. Kita akan ambil yang nomor 1 aja berarti, yaitu Pak Charles, Yovidia, dan keluarga. Mohon maaf ya kalau terdapat kesalahan dalam penyebutan nama. Jadi harta kekayaan beliau dan keluarga per bulan Februari tahun 2024 adalah 36 miliar dolar atau sekitar 591 triliun rupiah. Ini kita menggunakan data tahun 2024 ya, karena harta kekayaan beliau tidak terupdate di situs Forbes. Sekarang kita akan bandingkan dengan orang terkaya di Indonesia di tahun yang sama ya. Kita perbandingannya yaitu di tahun 2024. Dan karena yang di Thailand ini bukan perorangan, maka kita juga akan adu dengan daftar orang terkaya di Indonesia nomor 1, yaitu Pak Budi dan Pak Michael Hartono dengan harta kekayaan sebesar 50,3 miliar dolar atau sekitar 825,9 triliun rupiah. Jadi untuk melawan Thailand kita juga masih unggul ya. Oke, kita menuju ke negara selanjutnya. Di negara ini, kalau kalian di pasar atau di terminal terus teriak Nguyen, itu hampir semua cowok pasti nengok. Ya, betul, negara Vietnam. Satu-satunya negara di kawasan Asia yang bisa menang perang lawan Amerika. Hore, tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Ya, karena kita aja melawan bangsa sendiri bisa kalah perang, apalagi ngelawan bangsa luar. Aduh, kacau. Ya kacau lah, kita lawan koruptor aja kalah, bagaimana mau perang sama negara luar. Yaudah, daripada puyeng, kita balik ke topik yang kita lagi bahas ya. Orang terkaya di Vietnam pada tanggal 14 Maret tahun 2025 adalah Pham Nhat Vuong. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam penyebutan nama. Dengan total harta kekayaan sebesar 7,1 miliar dolar atau sekitar 116 triliun rupiah. Langsung kita bandingkan dengan orang terkaya di Indonesia ya, yaitu Pak Low Tuk Wong. Dengan total harta kekayaan sebesar 27,7 miliar dolar atau sekitar 452 triliun rupiah. Jadi untuk head to head dengan orang terkaya di Vietnam, kita unggul jauh ya, hampir 4 kali lipat. Oke, di belakang kita akan menarik beberapa kesimpulan ya. Tapi sebelum itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap negara-negara di Asia Tenggara yang lain, kita tidak membandingkan harta kekayaannya. Misalnya Kamboja, Myanmar, atau Timur Leste. Karena orang terkaya di negara-negara tersebut masih sangat jauh ya dengan orang terkaya di Indonesia. Lalu selanjutnya kita juga tidak membandingkan dengan orang terkaya di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, di mana pada tahun 2023 total harta kekayaan beliau adalah sekitar 30 miliar dolar atau sekitar 492,6 triliun rupiah. Kita tidak membandingkan karena beliau adalah seorang raja, bukan seorang pengusaha ya. Jadi harta kekayaannya lebih banyak didominasi oleh harta kekayaan dari kerajaan. Oke, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari video ini? Karena kalau kita lihat dari awal, kita hampir memenangi semua head to head, cuma kalah lawan Singapura. Itu pun karena orang terkaya di Indonesia sedang mengalami penurunan kekayaan secara tajam ya. Jadi secara overall kita menang lawan semua negara. Apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Kita menang kalau head to head dengan negara lain di daftar orang terkaya di dunia, tapi kenyataannya di dalam negeri banyak kemiskinan yang terjadi di mana-mana nih, bahkan di kota-kota besar termasuk Jakarta. Itu artinya perbedaan antara si kaya dan si miskin itu sangat jauh ya, sangat tebal gitu. Yang kaya banget bisa ngalahin seluruh negara di Asia Tenggara, tapi rata-rata penduduk di Indonesia hidup dalam garis kemiskinan atau bahkan jauh di bawah garis kemiskinan. Lalu kesimpulan yang kedua adalah
Dari daftar yang telah kita bahas di awal, itu membuktikan kalau Indonesia adalah benar negara kaya. Dan juga membuktikan kalau banyak yang bisa dieksplor di negara ini, termasuk kekayaan alamnya. Tapi sayangnya, tidak seluruh bangsa Indonesia merasakan kekayaan yang ada di negaranya. Jadi ini adalah PR yang sangat berat buat pemerintah. Yang ketiga, kita bahas pemerintah ya. Seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kecil, bukan hanya untuk para cukong-cukong atau para oligarki di republik ini. Tapi sebagai catatan terakhir ya, gue tidak menyalahkan 50 orang terkaya di Indonesia itu, karena mereka memang benar-benar seorang pengusaha. Dan banyak juga yang mendirikan usahanya sejak awal ya, dan mereka rata-rata bukan koruptor. Paling-paling ada sebagian kecil dari mereka yang dalam tanda petik bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurus perizinan-perizinan tertentu ya. Dan itu bukan salah mereka. Serius, bukan salah mereka itu. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat atau seenggaknya menghibur buat kalian. Tetap semangat berapapun kekayaan kita, tetap cinta NKRI, dan tetap menikmati konten biliar Denny Sumargo. Haha, kocak. Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan kesalahan dalam penyebutan nama. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.